Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Zulfa Aziza selaku dosen praktikum ekonomi regional dan perkotaan. Yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Selviani Rahmita sebagai moderator dari kelompok 1 akan memimpin acara presentasi mini project pada siang hari ini. Penyampaian materi dari kelompok 1 oleh Saudara Supriyadi, Alvina Rizkia Nur Aini, Julius Gunawan, dan Marsha Novianda yang akan membahas mengenai analisis aglomerasi industri pada kota Surabaya dan dampaknya terhadap perekonomian wilayah. Sebelum itu, seperti biasanya, kelompok kami akan menyajikan paper yang telah kami buat yang akan dikirimkan ke dalam WA Group Ekorek 2 demi membantu teman-teman lebih bisa memahami materi yang akan kami sampaikan. Selanjutnya penyampaian materi oleh kelompok kami, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, yang pertama ada latar belakang dari analisis paper kami, yaitu perkembangan sektor industri manufaktur banyak terjadi pada kawasan-kawasan kota besar. Sektor industri akan cenderung beraglomerasi pada kawasan yang memiliki potensi dan kemampuan wilayah dalam memenuhi kebutuhan wilayahnya masing-masing. Fenomena tersebut dapat menyebabkan penyebaran sumber daya yang kurang merata dan dapat berpotensi menyebabkan terjadinya disparitas dalam laju pertumbuhan ekonomi pada wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. Dengan adanya aglomerasi ini, laju pertumbuhan ekonomi akan memiliki nilai yang lebih positif. Yang mana ekonomi aglomerasi memiliki kemungkinan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Maka dapat disimpulkan bahwa daerah-daerah dengan industri yang terkonsentrasi pada suatu wilayah akan memiliki kemungkinan tumbuh lebih cepat. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena meningkatnya produksi pada barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih merujuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan out per kapita. Yang kedua, aglomerasi. Aglomerasi merupakan konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan yang diasosiasikan dengan klaster spesial dari perusahaan, para pekerja, dan konsumen. Aglomerasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, internal scale economies, merupakan keuntungan yang diperoleh perusahaan karena membesarnya skala produksi perusahaan tersebut pada suatu lokasi. Yang kedua, localization economies, merupakan keuntungan yang diperoleh bagi semua perusahaan dalam industri yang sama dalam suatu lokasi. Yang ketiga, urbanization economies, merupakan keuntungan bagi semua industri pada suatu lokasi yang sama sebagai konsekuensi membesarnya skala ekonomi dari lokasi tersebut dan perusahaan yang terlibat di sini bersifat lintas sektor. Yang ketiga, ada inflasi. Inflasi merupakan suatu kondisi di mana suatu harga barang meningkat secara umum, terus-menerus, dan secara bersamaan. Pengertian lain dari inflasi yaitu proses menurunnya nilai mata uang. Yang keempat, ada angkatan kerja. Menurut Payment Simanjuntak tahun 2020, yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun dan kurang dari 64 tahun yang memiliki pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi tertentu dan mereka yang menganggur tetapi sedang mencari pekerjaan. Yang kelima, ada indeks pembangunan manusia. Pembangunan manusia merupakan salah satu unsur terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia yang berkualitas memiliki produktivitas yang tinggi sehingga dapat meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi dan secara agregat dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada hasil penelitian. Kami mengumpulkan data yang bersumber dari BPS dengan periode 2011 sampai 2020 dengan variabel PDRB per kapita, aglomerasi, tingkat inflasi, angkatan kerja, dan juga IPM. Selanjutnya kami melakukan analisis regresi dengan bantuan software Stata menggunakan metode kuadrat terbesar yang menghasilkan parameter penduga dan koefisien intercept untuk setiap variabel yang dimiliki. Berikut persamaan regresi yang kami temukan dengan keterangan YT sebagai produk domestik bruto per kapita dari tahun 2011 sampai 2020 dengan satuan miliar rupiah,
X1T sebagai pendapatan Kota Surabaya sektor industri atau aglomerasi tahun 2011 sampai 2020 dengan juta rupiah. X2T sebagai rata-rata tingkat inflasi Kota Surabaya tahun 2011 sampai 2020 dalam satuan persen. X3T sebagai tingkat angkatan kerja Kota Surabaya tahun 2011 sampai 2020 dalam satuan persen. Dan X4T sebagai indeks pembangunan manusia Kota Surabaya tahun 2011 sampai 2020. Setelah mendapatkan persamaan regresinya, kami melakukan uji F dengan hipotesis H0, B1 sama dengan B2, sama dengan B3, sama dengan B4, sama dengan 0, dan H1 minimal ada 1 BP tidak sama dengan 0. Untuk statistik ujinya, sesuai dengan tabel analisis regresi kami, bahwa nilai F sebesar 131,77 dengan p-value-nya 0,00 kurang dari alfa atau taraf nyata sebesar 0,05, sehingga keputusannya adalah tolak H0. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah model dapat menjelaskan keragaman PDRB per kapita, minimal ada satu variabel bebas yang mempengaruhi PDRB per kapita. Uji T pada seluruh variabel bebas dengan hipotesis statistik H0 sama dengan BI sama dengan 0, H1 sama dengan BI tidak sama dengan 0. Dengan statistik uji, T sama dengan BI duga dikurangi BI dibagi simpangan BI. Nah, uji model variabel bebas yang pertama adalah aglomerasi industri dengan nilai T statistik sebesar 1,81 dan didapatkan p-value sama dengan 0,31 dilihat dari dua arah. Maka keputusannya adalah tolak H1. Aglomerasi industri tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai PDRB per kapita Kota Surabaya tahun 2011 sampai 2020. Uji model variabel bebas 2, yakni tingkat inflasi, dengan nilai T statistik sebesar 0,71 dan didapatkan p-value sama dengan 0,509, dilihat dari dua arah. Maka keputusannya adalah tolak H1. Tingkat inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai PDRB per kapita Kota Surabaya tahun 2011 sampai 2020. Uji model variabel bebas 3, tingkat angkatan kerja dengan nilai statistik sebesar minus 0,95 dan didapatkan p-value sebesar 0,384 dilihat dari dua arah. Maka keputusannya adalah tolak H1. Tingkat angkatan kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai PDRB per kapita Kota Surabaya tahun 2011 sampai 2020. Uji model variabel bebas keempat, yakni indeks pembangunan manusia dengan nilai T statistik sebesar 1,53 dan didapatkan p-value 0,187 dilihat dari dua arah. Maka keputusannya adalah tolak H1. IPM tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai PDRB per kapita Kota Surabaya tahun 2011 sampai 2020. Baik, selanjutnya ada koefisien intercept. Kita dapat melihat di sini di bagian A adalah pada model koefisien regresi berganda, X2 lebih berpengaruh daripada X4, X3, dan X1. Hal ini sesuai dengan nilai koefisien tingkat inflasi lebih besar daripada IPM, tingkat angkatan kerja, dan aglomerasi industri. X2 yang bernilai 5,02 lebih besar dibandingkan X4, X3, dan X1. Yang kedua adalah pada model koefisien baku, X3 lebih berpengaruh daripada X1, X4, dan X2. Hal ini sesuai dengan bahwa nilai koefisien tingkat angkatan kerja lebih besar daripada aglomerasi industri, IPM, dan tingkat inflasi, di mana X3 yang bernilai dengan 0,06 lebih besar daripada X1, X4, dan X2. Baik, sekarang kita akan membahas terkait dengan elastisitas dari masing-masing variabel bebas. Yang pertama ada elastisitas variabel aglomerasi industri, memiliki nilai elastisitas sebesar minus 0,352, yang mana jika aglomerasi industri naik sebesar 1%, maka diduga rata-rata PDRB per kapita akan turun sebesar 0,352%. Yang kedua ialah elastisitas variabel tingkat inflasi, memiliki nilai elastisitas sebesar minus 0,409. Jika tingkat inflasi naik sebesar 1%, maka diduga rata-rata PDRB per kapita akan turun sebesar 0,409%. Yang ketiga, elastisitas variabel tingkat angkatan kerja,
yang memiliki nilai elastisitas sebesar 0,034. Jika tingkat angkatan kerja naik sebesar 1%, maka diduga rata-rata PDRB per kapita akan naik pula sebesar 0,034%. Dan yang terakhir ada elastisitas variabel indeks pembangunan manusia yang memiliki nilai elastisitas 0,281, yang mana IPM naik sebesar 1%, maka diduga rata-rata PDRB per kapita akan naik pula sebesar 0,281%. Korelasi parsial. Korelasi parsial antara PDRB per kapita dengan aglomerasi industri sebesar 0,6285. Significant value 0,1306 lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya, aglomerasi industri tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB per kapita Kota Surabaya. Korelasi parsial antara PDRB per kapita dengan tingkat inflasi sebesar 0,3033. Significant value-nya 0,5805 lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya, rata-rata tingkat inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB per kapita Kota Surabaya. Korelasi parsial antara PDRB per kapita dengan tingkat angkatan kerja sebesar minus 0,3923. Significant value-nya sebesar 0,3840 lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya, tingkat angkatan kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB per kapita Kota Surabaya. Korelasi parsial antara PDRB per kapita dengan IPM sebesar 0,5643, signifikan value-nya 0,1870 lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya, indeks pembangunan manusia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB per kapita Kota Surabaya. Berikutnya akan dipaparkan pembahasan dari hasil uji F yang menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan keragaman PDRB per kapita minimal ada satu variabel bebas yang mempengaruhi PDRB per kapita. Sedangkan uji T dari keempat variabel bebas menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh signifikan. Aglomerasi memiliki kontribusi terhadap perekonomian Kota Surabaya, namun tidak cukup kuat. Berikut merupakan dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari aglomerasi. Adapun dampak positif yang ditimbulkan adalah terjadinya penambahan jaringan jalan yang semakin meningkatkan dan memudahkan aksesibilitas, peningkatan pelayanan sarana transportasi umum, serta peningkatan pelayanan sarana permukiman. Sementara itu, dampak negatif dari adanya aglomerasi industri ini terlihat dari adanya penurunan tingkat pelayanan jaringan jalan, perubahan penggunaan lahan yang ditunjukkan dengan semakin berkurangnya lahan tidak terbangun atau lahan terbuka, serta peningkatan bangunan permukiman yang semakin menambah kepadatan bangunan di kawasan Kota Surabaya. Selain itu, karena konsentrasi spasial yang diakibatkan dari adanya aglomerasi industri dapat dilihat dengan jelas pada perbedaan yang signifikan antara daerah yang terkonsentrasi dengan daerah yang tidak terkonsentrasi. Ini akan menunjukkan ketimpangan dari segi nilai tambah yang dihasilkan. Menurut hasil dan pembahasan yang telah kami jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil analisis dan pengujian hipotesis ini menggunakan analisis regresi dengan bantuan software Stata, menggunakan metode kuadrat terbesar yang menghasilkan parameter penduga dan koefisien intercept setiap variabel bebas yang dimiliki. Hasil uji F menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan keragaman PDRB per kapita, minimal ada satu variabel bebas yang mempengaruhi PDRB per kapita. Sedangkan dari perhitungan uji T, metode regresi linear dengan bantuan software Stata yang telah dilakukan, didapatkan bahwasanya variabel-variabel bebas di sini seperti aglomerasi, industri, tingkat inflasi, tingkat angkatan kerja, dan indeks pembangunan manusia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB per kapita, di mana PDRB per kapita merupakan ukuran pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dengan adanya kenyataan yang telah dijelaskan, maka diketahui bahwa untuk wilayah Kota Surabaya, aglomerasi industri, tingkat inflasi, tingkat angkatan kerja, dan indeks pembangunan manusia bukan menjadi ukuran yang baik untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan materi yang telah kami sampaikan. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, bisa langsung kirim pertanyaan melalui fitur komentar pada Zoom ini. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.